Masih di Sindo Siang pemirsa, lagi-lagi oknum pejabat nakal terjaring radar KPK. Dan kali ini pejabat Bea Cukai yang harus gigit jari. Tak tanggung-tanggung dari hasil OTT di Jakarta dan Lampung, petugas menyita tumpukan uang tunai hingga emas seberat 3 kilogram. Juru bicara KPK mengatakan selain menyita barang bukti uang tunai yang terdiri dari mata uang rupiah dan asing, KPK juga menangkap sejumlah orang di Jakarta dan Lampung. Salah satunya mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai atau setara Eselon II. Penangkapan terkait dugaan korupsi impor. Yang bersangkutan pejabat Eselon II di Bea Cukai. Sebenarnya sudah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Ya, itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung. Berapa orang? Yang mana? Yang kasus yang ini berapa orang yang diamankan? Ini ada beberapa orang yang diamankan dan ini teman-teman juga masih bergerak di lapangan, jadi nanti kita akan update perkembangannya. Barang bukti yang kedua ini kira-kira apa? Barang bukti, untuk barang bukti ada uang tunai baik rupiah maupun mata uang asing dan juga logam mulia untuk uang senilai miliaran rupiah. Kemudian logam mulia itu ada mungkin sekitar 3 kilogram emas. Ya, terkait dengan beberapa barang yang masuk ke Indonesia begitu ya. Sejumlah sepeda motor berjatuhan ditabrak minibus di Jalan Raya Citayam, Depok, Jawa Barat. Namun mobil terus melaju dan baru berhenti setelah menabrak tembok. Warga pun geram dan langsung mendatangi mobil sementara sopirnya bertahan di dalam. Ini mabuk apa-apain? Iya, lu keluar. Mobil lu keluar. Ia akhirnya tak berkutik dan menjadi sasaran amuk warga. Bawa. Warga menduga kecelakaan terjadi karena pengemudi mobil berkendara dalam kondisi mabuk. Usai polisi datang, pengendara itu langsung dievakuasi ke mobil patroli. Akibat kejadian ini, sejumlah pengendara terluka serta tembok dan ruko. Dari Depok, Jawa Barat, Rizky Anyus melaporkan. Kita ke informasi pertama pemirsa, benar-benar menyayat hati satu keluarga di Sulawesi Selatan harus kehilangan nyawa dalam sekejap setelah mobil yang mereka tumpangi tertimpa truk yang terguling. Proses evakuasinya pun berlangsung dramatis karena posisi kendaraan terjepit parah. Sebuah minibus yang membawa satu keluarga ringsek parah usai tertimpa truk bermuatan kontainer di Jalan Poros Makassar, Pare, Desa Tamarupa, Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran kelima korban terjepit badan mobil yang tertimpa kontainer. Kecelakaan bermula ketika truk kontainer yang menuju Makassar ini menyalip mobil yang melaju di depannya, lalu truk naik ke trotoar dan terguling sehingga menimpa mobil korban yang melaju di sampingnya. Akibat kejadian ini, 3 orang meninggal dunia yang merupakan seorang ayah serta 2 anaknya yang berusia 7 tahun dan 5 tahun. Sementara seorang ibu dan bayinya selamat. Kelima korban dibawa ke Puskesmas Mandale. Untuk penyelidikan sementara, mobil dump truck diduga menghindari mobil Brio sehingga naik ke median jalan sehingga oleng menimpa mobil Brio yang berada di sisi kirinya. Untuk korban sendiri di mobil Brio ada 5 orang. Pengemudi truk telah diamankan dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan sejauh 1,5 km. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Ikut prihatin melihat kejadian di dermaga Sofifi ini, Kota Tidore, Maluku Utara.
Bayangkan saja, sebuah truk bermuatan 10 ton tiba-tiba jatuh terperosok ke laut saat proses turun dari kapal feri KMP Permata Lestari. Dan berikut informasinya. Tanggung jawab kapal, tanggung jawab. Tanggung jawab orang ambil barang-barang. Tanggung jawab. Truk bermuatan sekitar 10 ton terjatuh dan tenggelam ke dalam laut saat akan keluar dari kapal feri KMP Permata Lestari. Insiden tersebut disebabkan patahnya ramdor atau pintu kapal yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara dek kapal dan dermaga. Beban truk seberat 10 ton membuat kendaraan cepat terperosok jatuh ke dalam laut. Truk milik Ekspedisi Sinar Alwa rencananya akan melanjutkan perjalanan menuju Lelilef, Halmahera Tengah. Di mana truk berada kurang lebih 15 menit di atas rem door dengan kekuatan yang tidak bisa menahan beratnya truk 10 ton. Akhirnya truk tersebut jatuh ke air laut. Beruntung, sopir truk yang terjebak di dalam kendaraan berhasil menyelamatkan diri. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, bukannya tenang cari ikan, suasana di pelabuhan Pasuruan, Jawa Timur malah memanas setelah sejumlah perahu nelayan hangus dibakar orang tak dikenal. Pembakaran diduga dipicu oleh rebutan wilayah tangkapan ikan di laut. Kok bisa ya sampai anarkis begini? 2 unit sudah tiba di lokasi. 2 unit mobil kebakaran sudah ada di lokasi. 4 perahu milik nelayan dibakar orang tak dikenal saat bersandar di Pelabuhan Pasuruan, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu malam. Warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya, namun gagal. Api padam setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran Kota Pasuruan dikerahkan ke lokasi. Menurut keterangan warga, sebelum terjadi kebakaran, sempat terjadi ketegangan antara nelayan Kabupaten Pasuruan dengan Kota Pasuruan dipicu masalah wilayah tangkapan ikan di tengah laut. Meski telah dimediasi, aksi pembakaran ini diduga untuk memperkeruh suasana. Polisi masih melakukan penyelidikan dan belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Duh, miris banget ya. Cuman gara-gara masalah sepele soal pipa bocor, seorang kakek 80 tahun di Bengkulu dianiaya tetangganya. Akibat kejadian ini, korban alami luka di kepala. Kok bisa ya masalah tetangga malah berujung kekerasan seperti ini? Nah, ini Pak Polisi, ada orang marah-marah tempat kami. Keributan antar tetangga ini terjadi di Kelurahan Sumur Dewa, Kota Bengkulu. Dalam video amatir tersebut, keributan berujung tindak penganiayaan terhadap pemilik rumah yakni seorang kakek 80 tahun. Korban dipukul menggunakan batu di bagian kepala hingga harus mengalami 10 jahitan. Pelaku tindak penganiayaan yakni 2 orang pria yang merupakan tetangganya sendiri. Tindak penganiayaan ini ternyata hanya dipicu karena masalah pipa air yang bocor. Keluarga korban sebelumnya protes kepada pelaku karena aliran air dari rumah pelaku masuk ke halaman rumah korban dan menyarankan untuk diperbaiki. Namun pelaku emosi dan mendatangi rumah korban. Dugaan tindak pidana yang terjadi terkait dari percekcokan dan terjadinya suatu dugaan tindak pidana penganiayaan sudah kita tangani dan dalam proses masih dalam penyidikan dan kini keluarga korban berharap polisi dapat memberikan hukuman demi memberikan efek jera kepada para pelaku penganiayaan yang telah diamankan.